Pada akhir-akhir ini, pengguna media sosial berkembang sangat pesat. Media sosial terbukti berhasil merebut hati masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Indonesia menduduki peringkat kelima pengguna sosial media di dunia. Penggunaan media sosial bukan lagi hanya sekedar percakapan pertemanan, namun sudah membahas tentang isu-isu politik, kebijakan pemerintah, perilaku para public figure yang positif maupun yang negatif. Fenomena ini terjadi diawali kesuksesan Barack Obama dalam melancarkan kampanye politiknya. Dan dari dalam negeri ada calon Hakim Agung Daning Sunusi yang karena komentarnya dihujat sedemikian rupa sehingga bisa mempengaruhi putusan fraksi-fraksi di DPR untuk menolaknya menjadi Hakim Agung. Ya tentu, karena para politikus ini kan atau partai politik ataupun penguasa pemerintah kan harus selalu mendengarkan suara dari rakyat kan, harus selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, dengan sosial media ini mudah sekali buat mendengarkan selalu aspirasi dari masyarakat ini gitu. Itu adalah penggunaan bot. Jadi untuk mendukung satu kandidat tertentu di pilkada, tapi ya kita punya metode-metode untuk menyingkirkan itu. Jadi kita pastikan bahwa suara yang kita tangkap itu benar-benar adalah suara dari real account yang ada di situ. Pengguna media sosial di Indonesia berjumlah 50 juta account lebih, atau sekitar 20% dari total jumlah penduduk Indonesia. Karena begitu besarnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia, maka berbagai tokoh politik, partai, public figure memanfaatkannya untuk menyampaikan berbagai informasi dan berbagai isu untuk mendongkrak elektabilitasnya. Persaingan isu antar partai dan antar tokoh politik juga sudah dimanage dan didesain oleh tim masing-masing untuk keperluan dan kepentingannya. Media sosial diyakini mampu mempengaruhi para pemilih secara umum. Survei ini berbicara mengenai sebuah metodologi penelitian dan sosial media bicara mengenai metodologi penelitian juga yang ranahnya sangat berbeda. Populasi yang digunakan dalam survei adalah populasi masyarakat, populasi yang digunakan di dalam sosial media seperti Politika Wave ini adalah para pengguna sosial media, dan itu bagian dari masyarakat. Jadi yang dibaca oleh Politika Wave ini kan sebetulnya fenomena kelas menengah, dan bagaimana pengaruh kelas menengah atau kelas A dan B dalam mempengaruhi kelas-kelas lain, segmen-segmen lain dalam konteks politik. Ya, saya pikir harus ada riset khusus, tapi sejarah misalnya dalam Pilkada DKI membuktikan bagaimana kelas katakanlah D dan E itu ternyata juga sangat dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang ditentukan oleh para pemilih segmen A, B, dan C. Ketika katakanlah mereka segmen yang D dan E ini kan tidak memiliki informasi sebanyak yang dimiliki oleh kelas A dan B dan C. Sehingga ketika kelas A dan B dan C ini bising, bersuara, memiliki sikap politik, bukan tidak mungkin gaungnya itu akan mempengaruhi perilaku pemilih dari segmen-segmen lain yang biasanya apatis atau kecenderungannya skeptis terhadap politik. Kami melihat bahwa sosial media atau media sosial seperti Facebook, Twitter, dan media online itu menjadi sangat penting. Dan saya kira ini yang akan mengubah irama politik, mengubah perilaku politik, baik politisi maupun calon pemilih. Jadi kami mendorong kader-kader Gerindra, baik anggota DPR RI, DPRD, provinsi maupun kabupaten kota, dan para pengurus itu untuk menggunakan media sosial. Karena ini akan menjangkau konstituen yang lebih luas dengan lebih cepat. Gitu. Ini bisa dibuktikan dengan Pilkada DKI. Walaupun berbagai lembaga survei menyatakan Voke naras secara elektabilitas di atas Jokowi Ahok, akan tetapi trending topik di media sosial posisi Jokowi Ahok lebih tinggi dibanding kandidat lainnya. Dan akhirnya Jokowilah yang mampu menduduki kursi DKI 1. Fenomena ini juga sekaligus meninggalkan pertanyaan di masyarakat tentang akurasi lembaga survei.